Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Kembali lagi di Pondasi Podcast Anak Berprestasi. Ya, hari ini kita kedatangan salah satu anak berprestasi yang ada di SMP Negeri 2 Palu. Untuk lebih dekat lagi kita akan mengenal dia. Oke, saya persilakan. Silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Immanuel Selebang. Saya berasal dari kelas 8D yang berprestasi di sekolah. Terima kasih. Oke, jadi namanya Selo. Bisa kita panggil dia dengan nama Selo. Ya, Selo ini merupakan salah satu siswa yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Palu di bidang musik, yaitu olah vokal, dan juga kemarin dia mendapatkan prestasi di bidang duta pariwisata. Iya, kira-kira prestasi apa itu di duta pariwisata? Ada beberapa, yang paling sering itu yang namanya talent. Talent itu artinya bakat yang bisa ditunjukkan pada finalis dan juga duta-duta lainnya. Oh, berarti ada berapa kategori, yaitu talent dengan beberapa lagi dengan duta-duta finalis ya? Ada presentasi dengan duta persahabatan. Artinya itu persahabatan di bidang pertemanan dan seterusnya. Oh, jadi banyak kategori ini ya buat sahabat Pondasi yang akan mengikuti jejak dari Selo sendiri untuk mengikuti duta pariwisata. Jadi dia ada talent, nanti juga ada presentasi. Terus apa lagi? Ada kategori persahabatan. Ada persahabatan juga, friendship, iya kan? Iya, oke. Jadi nanti kita akan membahas masalah duta pariwisata. Yang sekarang kita sedikit membahas ini adalah masalah musikalisasi, ya, yaitu olah vokal yang selama ini kamu lakukan. Ya, untuk menjadi seorang penyanyi itu kira-kira sejak kapan kamu tertarik dengan olah vokal? Bisa dibilang dari kecil ya, mulai tertarik dengan namanya bakat, dengan bidang musik, dengan seni. Itu mulai tertarik itu dari SD kelas 1 ya, kelas 1. Oh, jadi sahabat Pondasi, Selo ini tertarik musik ini dari kelas 1 SD ya? Siapa yang memperkenalkan musik ini dari kelas 1 SD? Ada mama, papa juga biasa ajar di rumah. Kadang juga kalau biasa di sekolah itu ada guru sebagai pelatih yang membimbing saya dari kelas 1 sampai sekarang. Oh, berarti di rumah itu mama dengan papa yang melatih. Berarti mama papanya ini pemusik juga? Biasa sering juga nyanyi, biasa dipanggil gitu. Mama atau papa? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, berarti ini ceritanya ini keluarga musisi ini. Ya. Iya. Oh, terus untuk di sekolah di SD berapa kemarin? SD KGPD Palu yang lulusan dari situ. Oh, SD GPD Palu, berarti ada guru musiknya ya? Iya, ada. Oh, ya, jadi untuk waktu SD itu kelas berapa itu? Dari kelas 1? Dari kelas 1 dibimbing musik biasa-biasa dulu. Baru pertama kali ikut lomba itu dari kelas 2, karena dari kelas 1 belum terlalu vokalnya itu belum terlalu ada. Oh iya, berarti pada waktu SD itu belum olah vokal itu belum tanjur berciri khas lah istilahnya ya. Nah, baru mulai ikut-ikut lomba dan juara itu pada kelas berapa? Mulai pertama kali ikut lomba itu dari kelas 2. Kelas 2 yang kelas 2 itu pertama kali dapat juara 3 dulu dengan sertifikatnya. Nah, di situ yang langsung dipanggil lomba, tapi itu 1 tahun kemudian pas naik kelas 3. Oh, berarti untuk ikut lomba kelas 2, kelas 3 baru dapat juara. Oh, berarti yang piagam yang di depan ini yang kelas 3? Iya, yang ini kelas 3. Yang kelas 3. Oke, jadi kelas 3 itu dia sudah mengikuti ajang lomba yang diikuti oleh antar sekolah. Iya. Antar sekolah dan berhasil mendapat juara. Ada juara 1, ada juara 2. Kalau yang juara 3 belum pernah. Oh, berarti juaranya ini juara 1 dan juara 2 untuk lomba menyanyi.
Ya, jadi di SMP 2 ini juga setiap ada event atau lomba yang dibuat oleh sekolah lain, Selo ini terpilih untuk mewakili dari SMP 2. Ya. Jadi bagaimana perasaanmu? Pada waktu SD itu kamu mendapat juara, terus ada enggak bonusnya? Beberapa tahun lalu pernah sempat dapat juara, tapi dari berbagai bidang juga, seperti gambar, seni, dengan yang ini solo. Cuman yang bikin tertariknya lagi, setiap kali dapat juara begitu biasa dipanggil juga, biasa dipanggil buat acara-acara lainnya. Jadi bisa dibilang dapat bonus lah sedikit. Ya. Bisa ditahu tidak bonusnya kira-kira berapa ini? Paling kadang itu 2,5. Biasa itu kalau buat satu kali tampil saja biasa 900, atau tidak itu 1,5. Iya, jadi yang uang yang paling besar dia dapat itu adalah 2,5. Ya. Jadi itu cukup ya? Cukup sekali ya. Jadi kamu termotivasi itu karena ingin melatih bakat kamu, olah vokal kamu, atau karena hadiahnya? Bisa dibilang dua-duanya lah. Karena yang buat bonus ini bisa dipakai buat barangkali ada yang mau dibeli atau apa yang mau diperlu, dia bisa dipakai. Kalau yang buat vokalnya pengen dikembangkan, bisa bilang sampai lulus SD lah. Iya, ya. Jadi alamiah ya. Setiap kita ikut lomba, pasti harapan kita ini adalah untuk menjadi sang juara. Ya, apapun hadiahnya yang diberikan, juara atau bonus itu adalah bonus buat kita, ya kan? Oke, selanjutnya. Sekarang ini kamu masih tetap latihan vokal atau sudah tidak? Atau ada sekolah musik sendiri? Masih ada. Masih ada kalau yang dari SD itu sudah mulai jarang latihan karena guru vokalnya biasa sibuk. Kadang kalau dipanggil biasa kadang latihan sendiri di rumah, kadang dilatih dari sekolah. Oh begitu. Itu waktu di SD. Iya. Ya. Tapi untuk sekarang ini masih latihan atau kursus? Masih. Itu di mana? Di rumah atau di tempat latihan? Di tempat latihan. Bisa diberitahu tempat latihannya di mana? Biasa di Toa, di rumahnya pelatih juga. Kadang di rumah, kadang juga di Dewi Sakti. Biasa di rumah pelatih juga. Ya, yang jelas tempat latihannya ada di rumah pelatih, ada di Toa juga, ya. Di rumah juga tetap karena ada mama dengan papa yang membantu, ya. Oke, luar biasa sekali ya perjuangan Selo dari SD, dia latihan vokal sampai SMP juga masih latihan vokal karena ini adalah bakat atau passion dia di bidang olah vokal, ya. Dan harapannya Selo, kemampuan yang dia miliki ini nanti kelak bisa saja mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif buat dirinya sendiri. Ya, oke. Selanjutnya, Selo, kamu kan ini kemarin mengikuti Duta Pariwisata, seleksi Duta Pariwisata. Kenapa kamu bisa tertarik untuk mengikuti seleksi Duta Pariwisata? Jujur sebenarnya kalau soal ikut ajang begini pernah nggak mau, cuman karena ini ikut saja karena mau menambah wawasan, cerita dan pengalaman dari lomba tersebut. Oh, jadi awalnya dia ini cuma ajang ikut-ikut saja, ya, coba-coba lah istilahnya. Sekaligus juga menambah mental dia, pengalaman dia, supaya nantinya menambah challenge baru dalam kehidupannya dia. Setelah terseleksi masuk dalam kategori finalis Duta Pariwisata, ada karantina. Dalam karantina itu apa saja yang dilakukan? Ada banyak kegiatan. Untuk hari pertama itu kita dikasih materi. Materi pertama itu tentang link dan kebersihan sosial, ya begitu. Yang buat hari kedua itu bisa dibilang hari kedua
kita melaksanakan yang namanya rutinitas, yaitu olahraga bermain seperti itu. Yang buat sorenya kita terima materi lagi yang kedua kalinya, tapi untuk materi ini nih lebih lama gitu didapat. Gitu. Berapa hari proses karantinanya? Karantinanya itu ada 3 hari, dari hari Rabu, Kamis dengan Jumat. Oh iya. Jadi dalam proses karantina ini banyak materi yang diberikan. Materi yang pertama ini adalah bullying. Ya, mungkin bullying di sekolah, ya, mungkin bullying di rumah atau di lingkungan masyarakat. Karena bullying itu tidak baik buat mental seseorang, ya kan? Untuk berbicara masalah bullying sendiri, SMP 2 juga proyek dari anak-anak OSIS, ya. Proyek anak-anak OSIS sudah ada di platform YouTube kami, ya. Itu tentang bullying yang terdapat di SMP Negeri 2 Palu. Nah, itu ada simulasinya dan semua adegannya itu hanya rekayasa belaka, tapi dampak bullying itu sangat bahaya buat fisik seseorang, ya, dan juga mental seseorang. Oke. Selanjutnya suka duka mengikuti Duta Pariwisata ada? Ada yang kalau soal sukanya ada, karena bisa kembangkan bakat dari tempat ini, ajang ini, dengan bisa bilang berpartisipasi dalam lomba ini. Karena dari sekian banyaknya sekolah jarang dapat sekolah-sekolah berprestasi lainnya itu ikut dalam ajang pemilihan ini dan bisa dapatkan juara sampai ke internasional. Oh, ini ajangnya ini sampai ke internasional? Ya, jadi setelah kita menang atau dapat juara, kita ini ada di bawah bimbingannya yayasan ini. Jadi setiap kali kita ikut lomba yang berhubungan dengan kita ini diperbolehkan, asalkan didampingi yayasan atau disponsori, ya. Oh, berarti ada sponsor nantinya? Ya, ada. Oke. Untuk pada waktu kamu mengikuti Duta Pariwisata, apa yang kamu tampilkan di proses Duta Pariwisata itu sendiri? Kalau yang buat presentasi itu, presentasinya saya bawa memang di daerahnya Kota Palu, tapi dia itu tempatnya dekat dari SMP 2 di Taman Gor. Taman Gor atau Taman Nasional? Taman Nasional. Taman Nasional. Oh, jadi pada waktu presentasi ya? Iya. Pada waktu kegiatan presentasi di Duta Pariwisata, Selo ini menceritakan pariwisata yang ada di samping SMP 2 ini, yaitu Taman Nasional. Iya. Ya, Taman Nasional yang menjadi ikon dari Kota Palu itu sendiri. Karena untuk pariwisatanya ini bisa bebas, bisa di daerah masing-masing, asalkan masih dikategorikan di Sulawesi Tengah saja gitu. Oh iya. Kenapa kamu tertarik dengan Taman Nasional? Karena tamannya itu bagus, indah, yang bisa menjadi spot menarik bagi kalangan minat pariwisata yang tentang masa lalu dan pertama kali pembuatan taman tersebut gitu. Oh iya. Jadi diceritakan itu dari awal pembuatannya sampai selesai gitu. Oh begitu. Jadi prosesnya itu yang kamu ceritakan, ya. Daya tariknya itu kan menjadi spot, ya, menjadi spot buat kaula muda untuk foto selfie, untuk olahraga, ya, apalagi ya, untuk kegiatan-kegiatan positif, ya. Oke, selanjutnya kamu juga mendapatkan best talent, ya, best talent. Best talent itu apa? Talent apa yang kamu tampilkan? Talent itu bakat yang dari duta bisa bebas sesuai karakter masing-masing. Kalau yang buat talent, saya bawanya itu menyanyi juga. Wah, sudah pasti menyanyi karena itu adalah bakat kamu kan, potensi kamu di situ, ya. Jadi setelah kamu tampilkan itu pada waktu final itu kamu menyanyi? Iya, grand final. Grand final. Iya, oh, iya. Jadi itu talent yang kamu tampilkan. Iya. Iya. Terus bagaimana kesannya? Kesannya memang bagus, menarik. Memang kalau yang buat talent ini selain saya banyak juga finalis yang membawakan lagu, menyanyi begitu, seperti halnya saya membawakan lagu seperti penyanyi pada umumnya gitu. Iya. Berarti dari semua finalis itu semuanya
memberikan apa talent yang bisa dia kembangkan, yang bisa dia sesuai karakter masing-masing. Ya, oke. Jadi selanjutnya pada waktu kamu masuk finalis, masuk finalis ini kan disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak model-model juga, ya kan? Kamu tampil ini pertama kali? Iya. Pertama kali. Bagaimana perasaan? Pertama kali masuk itu rasanya gugup kayak gimana gitu. Kalau buat pertama kali penempatan Selempang sebagai finalis itu kayak pertama kali jadi duta gitu, kayak serasa jadi duta pariwisata yang baru gitu. Iya. Termasuk ini pengalaman yang baru juga, ya. Ya, sementara kalau kita mengikuti ajang-ajang modeling, terutama duta pariwisata, yang banyak menjadi hal berkesan adalah Selempang ini. Ya, Selempang ini adalah ikon dari semua duta-duta. Ya, nanti walaupun kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pigeon atau yayasan, Selempang inilah yang mereka lihat pertama kali. Oh, duta pariwisata, ada juga duta kehutanan misalnya. Ada duta pendidikan, ada masih banyak lagi, ada duta pariwisata intelijensia, persahabatan, ada best talent, ada winner, ada runner up 1 sampai 4. Oh, jadi untuk kategorinya ini banyak sekali, banyak sekali, luar biasa sekali. Jadi itulah beberapa penyampaian yang dilakukan oleh Selo mengenai dia mengikuti ajang, dari ajang olah vokal dari SD, ya kan, sampai dia mengikuti yang baru-baru ini adalah duta pariwisata yang kebetulan menjabat 2 kategori. Kategori apa semua tadi? Ada 2 kategori. Yang pertama ada runner up 4. Itu runner up 4 artinya peringkat ya. Peringkat keempat dari 5. Dari 5. Ya. Baru yang keduanya itu ada best talent terbaik. Best talent terbaik. Jadi ini sudah. Ini ada pialanya, ini ada best talentnya, ya. Jadi piala beserta sertifikat. Jadi ini semua ini yang menjadi kebanggaan buat dia, ya. Dipajang di rumah, dipajang di etalase, orang melihat, wah luar biasa sekali, ya. Oke, Selo, saya minta sedikit pendapat kamu tentang podcast ini, Fondasi ini. Kira-kira bagaimana pendapat kamu tentang podcast yang kita lakukan pada pagi hari ini? Oh iya, lumayan bagus ya, bisa menjadi bagaimana ya, bisa menjadi ikon baru buat apa ya? Buat anak-anak, anak-anak berprestasi yang ada di SMP 2. Dan bisa dibilang menambah wawasan bagi mereka gitu. Iya. Oke. Jadi begini. Fondasi ini adalah kita buat untuk anak-anak yang berprestasi di SMP Negeri 2 Palu. Jadi prestasi dalam artian ini adalah mereka sudah mengikuti berbagai ajang lomba dan mendapatkan juara. Entah juara 1, 2, 3. Itu yang kita lakukan wawancara, kerjasama pembina OSIS dan juga anak-anak OSIS. Tujuannya adalah untuk mengangkat, memotivasi anak-anak muda lainnya yang ada di SMP 2 Palu itu untuk mengembangkan potensinya. Ya, setelah itu dari video ini kami akan lemparkan atau kami akan upload ke platform kami, yaitu di YouTube. Ya, jadi tujuan kami adalah supaya anak-anak yang berprestasi ini bisa menjadi ikon juga nanti buat SMP Negeri 2 Palu. Selo, yang terakhir kalinya dari podcast ini adalah saya minta kamu menyanyikan refnya sajalah. Refnya saja lagu kesukaan kamu. Silakan berpikir dulu kira-kira apa yang saya mau bawakan. Refnya saja. Kayaknya semua sahabat Mudasi setuju nih, karena ini talentnya dia. Boleh berpikir. Boleh, enggak masalah. Siap, Selo? Oke, 3, 2, 1, Selo. Indah melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati. Engkau bagai kau sejukkan hatiku, burung-burung pun
bernyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Oke, mantap sekali. Itu adalah beberapa sedikit dari talent dia, yaitu menyanyi simfoni ya. Simfoni, memang lagu itu the best memang ya. Oke, Selo, terima kasih banyak waktunya ya, sudah menyempatkan hadir di podcast Pondasi ini. Harapan kami sebagai guru adalah kamu tetap mengeksplor kemampuan kamu ya, terutama di bidang menyanyi, olah vokal, dan selamat buat Duta Pariwisatanya mendapat 2 best talent ya, dan juga juara 4 ya, runner up peringkat keempat ya. Kami selaku guru SMP 2 sangat bangga sekali Selo ini bisa memberikan dampak yang positif buat sekolah kami. Oke Selo, terima kasih banyak, semoga sukses. Oke sahabat Pondasi, sekian percakapan saya dan Selo, sangat luar biasa sekali. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian semua, sahabat Pondasi semua yang menonton video ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Om, dan ciao. Bye. Nah.